sebagai anak Tuhan ya kita adalah jurnalis muda atau Betul. jurnalis yang memang Tuhan sudah tempatkan gitu kan. Betul. Tiba-tiba ngasih ayat tentang yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup gitu. Selamat sore, shalom, kita ketemu lagi. Ya, shalom. Malam, mau kapan aja boleh ya Pak Andi? Ya, ya. Shalom Pak Andi, kita ketemu lagi ya. Ya, salam Pak Peter, ya. Aduh, puji Tuhan, hari ini kita selalu bertemu terus. Kita percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu bekerja. Haleluya. Ya, amin. Dan hari ini kita sama Mas yang sangat terkenal sekali di Radio Heartline. Kalau kita datang ke Radio Heartline, ketemu security, bilang aja langsung, Pak, mau ketemu Mas Yus. Siap Pak, silahkan naik ke atas. Ya. Wah. Mas Yus Manto Wiguna. Ya, halo Mas Yus. Salam, selamat sore. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Mas Yus, ya, Mas Yus, kita pengen sharing nih malam ini. Kita pengen sharing nih hari ini kebiasaan siaran malam jadi malam terus bawaannya. Kita pengen sharing kali ini. Aku dengar dari Mas Yus sendiri bahwa kehidupan Mas Yus itu begitu luar biasa. Artinya kenapa luar biasa? Karena Tuhan bekerja di dalam segala hal. Dan Mas Yus sudah sering cerita sama aku tentang Mas Yus. Nah, sekarang aku juga daripada orang dengar dari omongan saya, mendingan orang dengar dari Mas Yus sendiri kan. Mas Yus itu siapa sih Mas Yus itu gitu. Tapi sebelumnya Mas Yus saya memperkenalkan diri. Mas Yus di situ ada Pak Andi Pranoto. Ya, salam Mas Yus. Salam Pak Andi. Pak Andi ini yang bau rekso di vlog ini. Yang bau rekso itu artinya yang punya di tempat ini. Nah, Pak Pendeta Andi Pranoto juga adalah seorang gembala dari GBI Mercy di Magabesar. Nah, beliau itu sangat rindu sekali untuk melakukan sesuatu melayani Tuhan melalui sosial media. Dan saat ini ini vlognya keberapa nih Pak Andi? Banyak sekali ya. Aduh lupa, belum itu. Banyak banget ya Pak Andi ya. Ada 12 nggak lebih ya? Belum sampai sih 12 sih. Belum sampai, tapi stoknya udah banyak kita ya. Stoknya udah banyak sih Pak. Begitu kan. Nah, jadi kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kami mensupport pelayanan hamba Tuhan yang benar-benar eager untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Nah, sekarang kita bertemu dengan Pak Andi. Jadi melalui vlognya Pak Andi ini kita berharap apa yang kita lakukan pada hari ini memberkati banyak orang nih bro. Ya. Ya Mas Yus ya. Nah, gitu. Mas Yus, silakan memperkenalkan diri dong. Siapa sih Mas Yus itu? Dan bagaimana sih dengan Mas Yus itu? Silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Peter dan Pak Pendeta Andi. Perkenalkan saya Yusmanto. Nama lengkap Yusmanto Ariwiguna ya. Dan pekerjaan sehari-hari jurnalis di Radio Heartline dan juga beberapa media dan juga berkecimpung di asosiasi di media di daerah Banten. Secara langsung perkenalan saya di dunia media juga karena juga atas dasar hobi ya. Dulu waktu zaman SMA kita mungkin tahu ada namanya mading, majalah gitu ya, majalah dinding, dan itu berkesan banget buat saya. Dan dulu ngelihat orang-orang yang memang sebagai jurnalis atau wartawan tuh kesannya kok enak banget gitu kan, bisa masuk dalam artian ke level yang tertinggi dan juga bisa meliput berita, dan itu membuat saya tergerak. Sepertinya ini
saya ingin seperti ini gitu, jadi jurnalis. Gitu. Jadi seperti itu. Dan itulah yang membuat saya tergerak untuk jadi jurnalis. Kalau bicara tentang, saya Kristen dari awal ya, dari lahir ya, karena papa mama Kristen gitu ya. Papa mama Kristen dan dia dari daerah Jawa Tengah, Purwokerto, Purbalingga. Oh. Papa merantau ke Jakarta dan papa saya tentara, betul ini tentara, dan dalam kehidupan saya sebagai anak tentara pasti pernah nakal ya. Kalau nggak nakal katanya belum pas jadi anak tentara gitu. Dan nakalnya ya nakal ya lebih kepada kehidupan remaja dari SMP, SMA sampai ya saya sekolah negeri terus. Saya juga bingung sama papa saya kenapa saya disekolahkan negeri ya gitu kan. Padahal kan saya orang Kristen gitu kan. Ternyata papa saya ingin saya berbaur gitu. Jadi SD saya nggak TK, langsung SD gitu. Nggak tahu tiba-tiba saya jadi pakai baju putih merah ya, putih merah. Jadi masuk SD. Kemudian SMP juga SMP negeri, SMA negeri gitu. Dengan berjalannya waktu saya juga bingung gitu. Memang di sekolah negeri kan kita juga berbaur dengan teman-teman yang berbeda semuanya, berbeda keyakinan, berbeda suku gitu kan. Ya. Di situ mulai saya terlihat kok saya agamanya apa ya gitu. Kadang-kadang kan gitu kan gitu. Ya. Walaupun dulu udah dikenalin sekolah minggu gitu, sekolah minggu di gereja gitu kan. Tapi itulah yang mencari jati diri saya untuk mencari tahu tentang Tuhan gitu. Sampai akhirnya ada dalam pelajaran agama dulu kan masih agama yang bukan Kristen ya, kemudian diajarkan tentang bagaimana cara praktek untuk beribadah. Yeah. Nah, saya udah mulai, saya minta ke papa saya, Pak tolong dong belikan peci sama sarung gitu. Wah, bapak saya bingung loh, ini kok anak beli peci sama sarung gitu kan. Akhirnya papa saya bilang ya udah nanti dibeliin gitu. Jadi papa saya nggak terlalu itu dia pikir. Tapi lama-lama saya berpikir tentang hal apa yang harus saya lakukan dengan agama ini atau keyakinan ini gitu. Singkat cerita, saya mulai dulu memang masuk kelas sekolah minggu itu, guru sekolah minggu tiba-tiba ngasih ayat tentang yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup gitu. Loh, kok saya dapat kata-kata ini gitu loh. Yeah. Sedangkan di agama lain tidak mengatakan seperti ini gitu loh. Malah tidak sepede agama Kristen gitu loh. Atau tidak sepede Yesus Kristus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan itu yang menjadi teringat selalu dari pikiran saya. Nah ini Tuhan menggerakkan Bapak, saya akan pilih ini gitu loh. Akhirnya ya saya pilih seperti ini dan dulu namanya pengakuan iman. Saya baru ikut pengakuan iman itu dan baru di kalau dulu namanya di CD ya. Kalau katekisasi gitu. Katekisasi ya. Katekisasi baru saya ikut pendalaman agama dan mengakui Kristus atau pengakuan iman itu di SMA gitu. Ya selebihnya sebenarnya di dunia kuliah lah itu makin bandel saya jadi kan kalau dunia kuliah gitu kan. Ya saya sih tidak main narkoba atau main apa tapi mungkin lebih kepada saya suka perempuan gitu. Dan ya maksudnya suka genit-genit gitu, suka ya ganggu-ganggu gitu. Ganggu. Dan kalau masalah pacar sih ya terus terang sih pacar ya saya lebih kepada ya hanya kayak cinta monyet seperti itulah. Tapi memang kelemahan saya di wanita gitu dalam sudut itu. Sampai ya akhirnya memang saya harus banyak
bertobat dari hal itu gitu. Seperti itu Pak Pendeta dan Pak Peter gitu. Sampai akhirnya bagaimana caranya berubah, bagaimana caranya berbalik dari hal itu gitu kan. Sampai akhirnya memang dunia kerja juga bisa juga itu bisa terjadi karena bagaimanapun juga kan pergaulan yang buruk akan merubah kebiasaan kita kan gitu. Iya. Pergaulan yang baik juga akan biasakan kebiasaan yang baik gitu. Paling seperti itu Pak Peter, Pak Pendeta. Oke. Pak Andi, silakan Pak Andi. Wah, ini berarti panggilan sebagai jurnalis Bapak sudah dari SMA Pak ya? Karena mading itu ya. Betul Pak Pendeta, dari mading dari SMA. Berarti waktu SMA itu ada satu kebanggaan tersendiri Pak ya sebagai anak remaja gitu. Kalau tulisannya bisa dicantumkan di mading gitu Pak ya. Senang, jadi kalau dulu kan istilahnya kalau kita ngasih puisi gitu kan untuk si dia gitu kan. Iya ya. Atau dulu gambar apa namanya dulu vignette ya. Iya. Nah itu senang banget dan dipampang di mading karya kita dan mereka senang gitu loh Pak. Dan saya senang gitu loh itu. Mas Yus ini Pak Andi, Mas Yus ini mengingatkan saya di masa muda saya Pak. Wah. Dulu zaman saya di masih muda Pak Andi. Ya. Itu saya punya tulisan itu selalu ada setiap minggu di mading sebuah SMA di Blok M. Wow. Oh. Gitu Pak Andi. Jadi orang mereka mereka nggak kenal siapa yang nulis, tapi mereka tahu yang nulis itu namanya Peter. Gitu. Dan teman saya, sahabat saya yang menaruh di situ. Terus saya bilang ini, bikinin puisi dong. Ya bener katanya Mas Yus. Akhirnya aku bikinin puisi buat apa? Bikinin aja. Buat taruh di mading sekolahku. Ditaruh di mading sekolahnya dia. Saya jadi terkenal Pak. Jadi ada banyak yang pengen kenal. Peter itu siapa sih? Peter siapa? Ya. Memang kita SMA tuh memang kita berusaha untuk menarik perhatian ya Pak ya. Betul. Mas Yus ya setuju lah. Yang penting nakalnya kan nggak nakal-nakal kayak apa, tapi ya supaya orang perhatiin kita gitu. Soalnya kita kurang perhatian. Aduh. Ya. Tapi panggilan sebagai jurnalis itu sudah ada sejak remaja. Ini sesuatu yang wow banget itu Pak. Betul, bagus. Makanya kan itu dihidupi sampai saat ini gitu ya. Wow. Itu nggak mudah tuh jadi jurnalis itu sih. Ya bagus Pak. Jadi kita coba nanti kita masuk sesi berikutnya Pak ya. Kita akan gali lagi dari Mas Yus ini bagaimana sampai dia tugasnya di Heartland dan tujuannya nanti visinya apa untuk sebagai jurnalis gitu sih. Siap. Kita akan masuk dalam sesi kedua nanti. Ya. Baik, mari. Siap. Sekarang kita masuk ke lebih dalam lagi tentang Mas Yus dan aktivitasnya. Mas Yus, tadi kata Pak Andi kan dari kecil Mas Yus memang sudah suka sama yang namanya jurnalis. Dan sekarang Mas Yus bekerja di radio dan juga di sebuah media online. Gitu. Bahkan bukan itu saja, Mas Yus punya kontribusi ke banyak media online yang menjadi sahabat-sahabatnya Mas Yus, karena memang itu sudah passionnya Mas Yus lah, Mas Yus lah jadi seorang jurnalis. Nah, tolong diceritain dong Mas Yus perjalanannya sampai dari
dari hobi itu sekarang bisa jadi pekerjaannya Mas Yus, gimana Mas? Ya, terima kasih. Jadi kalau perjalanan pekerjaan ya setelah SMA mau kuliah nih, lanjut kan gitu. Awalnya sebenarnya kuliah, papa saya bilang karena kamu anak tentara, coba masuk ke UPN veteran, ya kan? Oh, UPN veteran, karena yang di Pondok Labu gitu Pondok kan. Labu ya. ya. Saya bilang ya udah gitu. Mau ambil apa? Ambil fakultas kedokteran, saya bilang. Wah, gitu kan. Kenapa jadi kedokteran gitu kan? Karena bagi saya itu keren juga tuh jadi dokter kan gitu. Ya. Saya ambil kedokteran, ngambil formulir, tiba-tiba UI manggil saya gitu loh. Jadi masuk UI gitu kan. Maksudnya tesnya bisa dapat masuk UI gitu Pak. Wah, puji Tuhan. Waduh. Jadi senang banget gitu kan UI. Di UI saya kuliah di UI. Tapi ya begitu, karena memang kuliah nggak niat gitu kan, apa gitu kan, hanya bangga karena saya anak UI ini, anak UI gitu kan gitu. Kemudian bergaul dengan teman-teman gitu, coba-coba cari duit dari mana aja, misalnya dulu sering ke Glodok, ambil apa namanya disket ya, jualan disket dulu ke kampus UI itu, karena dulu disket kan yang segede kipas tuh berubah jadi itu ya, yang tipis, yang kecil gitu Pak, Yang tipis ya. Yang kotak ya dulu kan. Nah kemudian kan itu saya masuk dulu di UI itu untuk disket. Baru tahu dunia bisnis seperti ini gitu kan. Gak sadar ya kuliah terbengkalai DO di UI kan. Jadi di UI saya langsung berpikir bagaimana caranya. Oh saya ternyata dulu punya hobi jadi dan cita-cita jadi jurnalis gitu loh. Hingga akhirnya ya saya coba di media salah satu grup terbesar, dan di situ saya bisa masuk gitu kan, saya bisa masuk sampai akhirnya dari media cetak ya, media cetak, kemudian akhirnya sekarang di media elektronik di Heartline gitu kan. Di Heartline pun saya juga tidak ada niat untuk masuk Heartline awalnya gitu loh, karena saya berpikir saya mau masuk TV gitu kan. Karena kalau TV itu keren gitu kan, tapi ternyata saya masuknya di Heartline gitu, dan tetap mengucap syukur ya ini Tuhan tuntun saya di Heartline gitu, karena dengan cara ini saya lebih dekat dengan pelayanan gitu kan. Karena Tuhan juga udah nangkap saya waktu saya masa muda, karena saya juga dulu bandel, entah kenapa Tuhan tempatkan saya jadi ketua pemuda di gereja. Gitu. Itu bingung gitu loh, karena biasanya kan ketua pemuda tuh orang yang memang jadi panutan, tapi kok saya jadi ketua pemuda. Maka kadang-kadang saya pikir karena saya mungkin bawa masa saya banyak ya. Jadi pas pemilihan dulu, pemilihan langsung, saya jadi pemenang karena suara saya banyak gitu kan. Bukan karena saya teladan saya gitu kan. Akhirnya dari pemuda sampai akhirnya pendeta saya bilang, kamu akan saya jadikan pelayan gitu lah. Kalau dari tingkat gereja kami itu ada istilahnya diaken, terus dari diaken jadi penatua gitu. Nah sampai akhirnya pelayanan berjalan gitu. Dan puji Tuhan memang saya pernah menduduki sekretaris majelis gitu, sekretaris majelis gereja di tempat saya. Yang membingungkan adalah kalau jadi sekretaris majelis, karena saya belum nikah, ya kan? Itu adalah orang yang mau minta nikah gitu kan, karena mereka harus melalui saya gitu kan. Pendeta saya sih ketawa geli kalau ngeliat itu sih. Tuh sama Mas Yus yang memang penatua yang belum nikah, dia bilang gitu. Harus gereja gitu kan gitu. Ya udah seperti itu, dan itu terjadi. Teman saya nikah juga melalui saya kan, jadi mereka minta syarat-syaratnya, kemudian saya tulis apa yang terjadi, dan surat nikahnya saya tanda tangan, hingga surat baptis anaknya saya tanda tangan juga gitu kan. Sampai teman saya bilang, jangan sampai nanti anak gua nikah, nanti lu belum nikah tanda tangan surat nikah anak gua, dia bilang gitu. Mungkin seperti itu. Jadi
itulah yang menjadi kenapa Tuhan menangkap dan sejalan pelayanan di hotline dan juga pelayanan di gereja ya gitu. Karena saya pernah bilang sama teman saya kalau cari saya cuma 3 tempat, yaitu di rumah, hotline, atau nggak di gereja gitu. 3 tempat itu aja gitu. Kalau yang tempat lain mungkin semoga sih itu selalu saya nggak hilaf ya. Di 3 tempat itu. Jadi 3 tempat di gereja, kalau nggak di gereja di hotline ataupun di rumah gitu. Kalau di tempat lain pasti itu mungkin lagi kondangan kali. Ini gitu Pak Peter, Pak Pendeta gitu. Pak Andi, jadi Masius ini berprinsip gini, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Di tempat lain ya. Nah, jadi kalau mau cari silakan saya cari di gereja. Gitu. Di gereja, di rumah, dan di hotline. Iya. Berarti cara Tuhan menangkap Bapak ini dikasih tugas oleh Tuhan gitu ya? Iya Pak, jadi kayak dicemplungin gitu. Cemplungin gitu ya? Kalau jadi ketua pemuda mungkin makin bandel kali Pak. Gitu Pak Pendeta. Wah. Pemuda dan mulai tahu organisasi, jujur sih di gereja ya, bagaimana cara memimpin gitu. Iya. Jadi ini tiap orang beda-beda ya. Ada yang Tuhan buat udah masuk dulu deh sini dulu di tempat pelayanan gitu. Walaupun kalau secara kriteria nggak cocok lah, tapi Tuhan bilang ini aku pilih nih. Iya. Kalau Tuhan yang milih siapa yang mau bantah gitu Pak? Iya. Gitu. Awalnya jadi beban sih awalnya. Jujur saya jadi beban karena memang saya harus maunya nggak boleh pura-pura kan, harus apa adanya gitu. Iya. Tapi memang harus saya lakonin dan itu proses gitu, pembentukan gitu Pak. Gitu. Dari Tapi dengan jurnalis ini panggilan begitu makin kuat itu bagaimana Pak? Sebagai jurnalis Bapak. Kalau jurnalis gini, saya melihat gini Pak. Memang kita orang-orang percaya kan memang membangun jurnalis di Indonesia ya. Seperti Kompas itu adalah jurnalis yang memang orang-orang percaya yang ada di situ gitu loh. Dan istilah memberitakan kabar baik itu selalu ada dari kita kan gitu loh. Kabar baik itu adalah berita gitu kan, berita yang memberikan baik, kabar itu. Nah itu yang menjadi pemicu gitu kan. Nah kadang-kadang kalau kita tanya kan, halo apa kabar? Nah kan pasti kan kabar baik gitu kan, seperti itu kan gitu. Itu menjadi alasan sendiri sebagai anak Tuhan ya kita adalah jurnalis muda atau jurnalis yang memang Tuhan sudah tempatkan gitu kan. Itu yang menjadi pemicu sih Pak. Gitu. Iya. Semoga sih kita bisa menggarami atau memberi terang di jurnalis itu ya. Iya. Saya setuju banget itu Pak Peter, karena memang dunia jurnalis itu perlu anak-anak Tuhan itu menggarami di situ sih. Iya. Karena dunia ini kan sudah mulai pengaruhi masyarakat ini dengan jurnalis itu sih, dunia jurnalis. Dan ini luar biasa kalau panggilan Tuhan untuk Pak Masius ini. Betul. Jurnalis itu Pak, perkataan dan tulisannya mempengaruhi banyak orang Pak. Iya. Iya kan? Kasarnya kalau kasarnya tuh kalau zaman dulu tuh ada namanya juru propaganda. Iya kan? Mungkin zaman sekarang orang nggak banyak tahu tentang propaganda, hanya orang lama yang tahu propaganda. Iya. Kita tidak semua negara memakai istilah propaganda. Tapi kita yang mantan orang lama yang zaman masih ada orde lama, kita pernah dengar tuh kata-kata propaganda itu. Dan propaganda itu biasanya dipusatkan di bagian departemen penerangan. Betul. Di dalam departemen penerangan itu pasti banyak orang yang menulis dan memberitakan. Nah, mereka juru propaganda itu. Apa yang dia katakan baik jadi baik, apa yang dia katakan tidak baik jadi tidak baik. Apa yang dia katakan bohong jadi tetap akan dikonsumsi semua orang. Gitu. Nah, kita bersyukur kalau ada di posisi yang
di tempat yang Tuhan tempatkan sekarang. Gitu. Apalagi Mas Yus dapat talenta yang Tuhan kasih. Mau saya gini-gini, bukan saya menari ya. Ini laler kecil yang ganggu saya terus dari tadi. Ya. Nah, bagaimana Pak Andi? Ya, kalau contoh dalam Alkitab Pak, yang jurnalis sebenarnya itu bagus. Ada satu contoh yang sangat bagus, yaitu Dr. Lukas, Tabib Lukas. Karena Injilnya dan Kisah Para Rasul kan dia susun itu dengan rapi sebagai laporan dan diberikan kepada Theophilus untuk membaca dan mempengaruhi dia, sehingga membuat Theophilus itu akhirnya percaya pada Yesus. Itu hasil karya jurnalis itu Pak. Bagus lagi ya Pak. Iya. Apalagi Injilnya itu kan dia tulis secara kronologis kan, dari Yesus sebelum lahir sampai pelayanannya, sampai mati, bangkit, naik ke surga, dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul. Wah, itu hasil karya jurnalis. Jadi itu mau pengaruhi loh sampai saat ini. Jadi jurnalis itu luar biasa sebenarnya. Iya betul. Makanya jurnalis kalau dia melayani Tuhan bagus sekali. Iya. Dan ya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan mesti bangkit ya Pak Masius ya. Iya, di dunia jurnalis ini gitu sih. Betul. Yang pasti sebenarnya dari kami jurnalis, walaupun dulu ada istilah apa ya, kuli tinta ya, mungkin Pak Pendeta pintar istilah itu, kuli tinta. Karena nggak pakai tinta sih sebenarnya. Jadi sekarang kuli digital ya, gitu kan. Ya. Ada satu kebanggaan sih bagi kami ya gitu. Apakah dulu waktu pekerjaan di KTP saya berubah dari awalnya pekerjaan saya dulu ditulis karyawan swasta. KTP yang nama kan pekerjaan karyawan swasta. Kemudian tiba-tiba petugas lurah ngelihat kartu pers saya gitu kan. Kamu bukan karyawan swasta nih, dia bilang gitu. Kamu wartawan. Dia langsung ketik wartawan. Ya nih saya bilang gitu kan. Karena kalau orang tahu ataupun dulu kalau wartawan itu pasti ditakuti dalam artian untuk terima kredit gitu kan. Iya. Ada 3 yang atau berapa yang tidak bisa kan, tentara atau TNI, wartawan, pengacara katanya nggak bisa dapat kredit gitu kan. Nah itu yang membuat kita juga waduh kacau nih bilang gitu. Ya udahlah sampai saat ini ya. Tapi walaupun itu jadi kebanggaan juga gitu. KTP saya tidak berubah Pak. Sampai saat ini tetap tertulis pekerjaan wartawan. Gitu loh. Dan memang benar sampai saat ini saya tidak punya kartu kredit Pak. Itu profesi. Itu profesi Mas. Kayak dokter juga profesi. Iya. Pekerjaan profesi yang bisa ditulis di identitas. Iya, betul. Ya. Karena walaupun Mas kerja di sebuah koran, misalkan, kalaupun Mas keluar, Mas tetap wartawan. Yes. Itu profesi. Yeah. Sama kayak dokter juga di rumah sakit dia dokter. Dia di rumah dia buka praktek dia dokter. Dia nggak kerja di rumah sakit juga dia tetap dokter. Itu wartawan itu bisa dicabut izin profesinya oleh asosiasi wartawan. Yes. Kalau dia melanggar hukum, baru dia dicabut license sebagai wartawan, selesai dia bukan wartawan lagi. Betul. Begitu Pak Andi. Oke, kita masuk ke sesi ketiga habis ini ya. Ya. Di tempat Mas Yus sekarang berada nih. Masuk akan sesi ketiga itu tentang hotline. Yes, betul. Ya, oke, baik. Oke. Mas Yus? Yes.
Nah, sekarang kita masuk pada poin sesi di mana kita berbicara tentang tempat Mas bekerja sekarang. Tempat yang luar biasa yang Tuhan pakai. Radio Heartline 100,6 FM. Ya. Radio kebanggaan dan radionya orang Tangerang. Itu salah satu radio terbesar di Tangerang, cuma itu ya, nggak ada lagi yang lain ya. Sampai saat ini Radio Heartline, Pak. Sampai saat ini ada puji Tuhan. Dan di Radio Heartline ini kita lihat mereka ada siaran untuk umum dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya, Mas. Lalu jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu siaran rohani. Tapi salah satu kelebihannya Heartline tuh di program umumnya, Pak Andi, itu semua masuk ada di situ. Oh. Ya, nah mungkin Mas Yus bisa cerita, silakan Mas Yus. Ya, saya gabung di Heartline memang di tahun 2013, ya kan. Awalnya memang saya melihat bahwa radio ini radio yang memang terus berkembang. Karena kita punya, atau radio Heartline kan ada semboyan tuh, keep on growing and never give up. Jadi kita harus terus bertumbuh atau berkembang dan tidak menyerah ya gitu ya. Dan dalam sisi Heartline sendiri yang tadi diinformasikan sama Pak Peter, memang radio yang ada di Tangerang dan memang punya network yang cukup besar gitu kan. Kita saat ini pegang 106 radio. Oh, jaringannya Pak ya? Iya, kita punya mitra Pak, 106 radio. Kita komandannya gitu kan. Dan kita ada di beberapa tempat kayak di Heartline Lampung, Samarinda, Bali, ya. Kemudian kita ada di Makassar, Takalar, dan ada di daerah yang kita namakan, tapi tidak pakai nama Heartline, tapi di Aceh kita memakai namanya Radio Jati, Radio Jati. Jati itu Heartline juga, karena Heartline itu kan jalur hati. Jadi namanya sana Jati FM kalau di Aceh. Yang di Padang, Respon Padang gitu. Setiap daerah punya keunikan masing-masing gitu kan. Di mereka gitu. Tapi kalau komandannya tetap di Tangerang ini, Heartline Tangerang gitu. Dan dalam era saat ini kita sudah ada perubahan, dalam artian radio tidak hanya didengar, tapi radio juga ditonton. Konsep kita pakai Zoom Live, pakai YouTube, kemudian pakai streaming, pakai media internet, itu harus kita lakukan, walaupun kita tetap pakai frekuensi ya gitu. Tapi memang kalau kita tidak berubah, kita akan ditinggalkan. Maka itu kita lakukan perubahan supaya pendengar kita tetap bisa menikmati siaran radio Heartline itu dimanapun mereka ada gitu. Sampai di luar negeri pun mereka bisa dengar radio Heartline atau di tempat ya tidak mendapatkan frekuensi dari kita. Masih di Heartline. Jadi jaringannya cukup luas juga ya Heartline ya, Mas ya. Jadi 106 radio ya. Iya, karena memang kita tetap bermitra sih, dan ya puji Tuhan kita dapat kepercayaan untuk 106 radio itu. Dan Injil diberitakan juga melalui radio-radio setempat ya. Pasti. Karena secara real kita punya program yang memang didukung, kalau kita punya ibaratnya ibunya itu Yaski. Jadi Yaski itu ibunya Heartline gitu kan. Yaski itu kan Yayasan Siaran Kristen Indonesia. Nah itu ibunya Heartline. Yaski lah yang memproduksi program siaran yang ada, misalnya kayak program siaran yang saat ini misalnya ada namanya program siaran dari Yaski untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Lihat kita harus berikan mereka bantuan gitu, dan itu Yaski peduli, Yaski yang memang harus selalu kita lakukan gitu.
Wah, ini menarik loh Pak Peter. Jadi Sangat menarik, justru Pak. dalam kondisi pandemi kayak gini kan orang lagi cari nih apa sih kebenaran yang membangkitkan harapan mereka gitu sih. Iya, Dan melalui kehadiran jaringan hotline itu 106 di beberapa daerah, 106 radio, wah itu Injil bisa diberitakan di mana-mana itu. Nggak terbatas. Gereja iya, boleh terbatas kehadiran gereja. Tapi melalui radio ini kan bisa bisa luar biasa tuh. Injil bisa diberitakan gitu. Nama Yesus bisa betul. diberitakan. Wah, Karena percaya dengan satu ini Pak Pendeta yang apa? Iman timbul dari pendengaran, Pak. ya Roma 10 ayat 17 itu. Ya. Jadi Faith itu by hearing. karena kan dari radio kan kita mendengar ya gitu. Makanya ya itu Betul, kita harus tetap selalu karena misi evangelisasi atau penginjilan tetap harus jalan sih Pak. Gitu. betul. Walaupun memang secara real izin kita adalah radio siaran swasta nasional Indonesia. Jadi Oh, bukan radio komunitas, tapi kita memang radio siaran swasta nasional Indonesia yang dan terus terang kita ada di Provinsi Banten gitu loh. iya, Jadi iya, inilah kita harus benar-benar cerdik lah ya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana kita bisa menjembatani radio ini bisa harus tetap ada, gitu loh. Walaupun memang radio yang ada ciri khas Kristennya, tapi kita harus benar-benar lakukan. Bagaimana caranya? Karena kita di daerah Banten, gitu. betul. Iya. Mhm. Dan radio Dan hotline ini sangat menarik, sangat menarik. dan memang ini nggak bisa dibatasi dengan situasi apapun sih Pak. Jadi eh, apa ya istilahnya ya? Orang Kristen mungkin boleh sedikit, Mhm. tapi orang yang percaya dalam tanda kutip ya, Ya, bisa mendengar Injil dengan lebih leluasa gitu sih. betul betul. Eh, karena saya juga rasakan sih dulu 2000 sampai 2001 saya pernah isi satu acara Pak di TWR waktu itu, Transworld Radio yang disiarkan dari Goam. Itu 1 tahun setiap setengah jam aja sih siaran firman Tuhan gitu sih. Tapi yang denger tuh orang-orang dari daerah, mereka terus surat gitu sih. Waktu terima surat itu respon mereka, waduh ada kebanggaan tersendiri karena mereka tersentuh gitu oleh firman Tuhan gitu sih Pak. Betul, betul. Apalagi kalau kita dapat berita dari orang-orang yang memang selama ini nggak ada gereja, tapi mereka mendengar Injil dari radio, waduh luar biasa tuh Pak. Iya. Mhm. Itu yang jadi sukacita tersendiri lah di hati gitu sih. Dan apalagi mereka mempergunakan kapasitas dan kualitas yang mereka punya, Pak Andi. Iya, Nah, Heartline ini dia punya kapasitas luas, Pak. Artinya dia bisa melakukan siaran dengan nonton seperti kayak YouTube tadi. Akhirnya waktu kita siaran di mana-mana nonton. Bahkan saat kami siaran waktu dia solo worship, siaran setiap hari Kamis di situ, itu yang dari Kamboja nonton. oh iya Dari betul. Amerika nonton, dari Melbourne ikut. Gitu. Ya, Jadi artinya sudah tidak terbatas lagi. tidak terbatas. Iya, belum lagi yang radio streaming, Pak, yang pakai internet. Oh iya iya betul. Ya kan kita di aplikasi ada tuh di aplikasi klik install aja radio internet itu radio 24 jam seluruh dunia, ribuan radio, bisa kita tinggal pilih kotanya, tinggal klik jadi gitu. Nah, Heartline salah satunya ada di situ. Jadi, Oh iya. iya. Nah, apalagi posisi pandemik saat ini, ya kan, di mana orang banyak di rumah dengerin radio dan nonton radio, bukan nonton televisi. Ya betul. Bahkan lagi mungkin Pak Peter, Pak Pendeta, Radio Heartline juga punya satu yang namanya First Response Indonesia. Oh. Radio tanggap bencana. Jadi di mana kita tuh hadir di mana ada bencana di Indonesia. Contohnya di Aceh, itu ada tsunami Aceh. Kita hadir di sana, kita bawa untuk radio kita ke sana. Jadi kita punya radio koper. Jadi radio koper itu adalah radio yang memberikan kita buat siaran. Dan kita kasih juga radio engkol, Pak. Oh iya. Itu. Dan itu bisa kita sebarluaskan. Di mana kalau memang
dalam bencana kan biasanya bingung tuh mereka kan, Iya, iya. mana, dan ada radio itu ya bisa membantu untuk bencana, untuk menyiarkan berita-berita di mana ada kehilangan atau apa, ataupun di sana masih ada bencana gitu. Jadi itu kami hadir di Aceh, terus di Gempa Padang juga, ya. Iya. Sampai di Sinabung kita juga hadir waktu itu, Sinabung. Oh, gitu Pak ya. Dan puji Tuhan di mana kami ada di bencana itu, kami langsung berdiri radio, Pak. Oh. Contoh atau di Aceh kita berdiri Jati FM, gitu. Dan di Padang kita ada namanya di sana Radio Respon Padang. Jujur itulah radio misi sebenarnya, dan memang belum secara ada siaran rohani di sana, tapi lambat laun kita berikan value di sana, seperti itu. Value positif gitu ya. Ya. Betul. Ada seorang teman dulu pernah bercerita, dia profesinya waktu itu pekerjaannya tukang jahit, tapi dia senang dengar radio rohani gitu. Nah, waktu dia tukang jahit, terus ada orang yang datang mau jahit baju gitulah. Nah, dia tahu nih jam 6 sore ini ada siaran radio rohani gitu. Nah, waktu orang itu datang, dia belum selesaikan kancingnya. Jadi begitu dia datang jam 6, dia bilang, tahan dulu ya Bu, ini saya mau buat kancingnya. Sambil itu dipasang radio rohani. Jadi orang ini bisa mendengar Injil dari radio itu Pak. Oh. Ya, ada strateginya supaya kancing kan ya 10 menit, 15 menit gitu. Iya, lumayan Pak, orangnya nunggu pasang kancing sambil dengar radio gitu kan. Sambil dengar radio. Ini pengalaman dari seorang teman gitu sih Pak. Keren Pak, keren. Betul, itu bagus tuh. Tapi saya pernah Pak, ini juga suatu kesaksian juga. Jadi waktu saya naik taksi, kita berdua dengan teman ya, temannya tidak seiman dengan saya gitu. Tiba-tiba di taksi itu saya kaget tuh, kok pasang 100,6 gitu kan. Iya. Pas jam 7 ada siaran khotbah. Terus teman saya bilang gini, yang nggak seiman ini, Yus, ini apaan radio kok Paulus mulu? Ini radio Kristen pasti ya. Bang, matiin gitu kan. Dia nggak tahu kalau saya itu kerja di radio Heartland itu. Saya cuma ganti channel gitu. Ternyata memang berimbas gitu loh. Di taksi pun ada yang pasang 100,6 FM gitu kan. Wah. Pas itu dengar khotbah tentang Paulus gitu. Dia tahu wah ini radio tentang Kristen gitu. Iya. Itu kesaksian sebenarnya. Iya. Karena dampaknya besar sih radio itu sih. Apalagi saat ini yang tadi Pak Peter bilang itu sama Pak Masius bilang itu ada streaming ya pakai YouTube. Jadi itu kan dampaknya lebih luas lagi, pengaruhnya lebih luas lagi jaringannya gitu sih. Nah ini memang pelayanan radio ini penting, bagus sekali nih Mas Yus ini. Karena memang sesuatu yang harus kita dukung terus pelayanan radio ini gitu sih. Betul. Dan cerita yang tadi Pak, kami juga ketemu dengan orang yang belum pernah dengar radio Heartline. Ya. Pas kami ceritakan itu, dan mereka dengar radio Heartline terus sekarang. Bahkan teman seorang kami punya teman kenalan baru juga, kenalan juga nggak sengaja, gara-gara dia pekerjaan dia adalah seorang debt collector. Gitu. Tapi di saat dia tahu saya ada di program Heartline, sejak itu dia dengar radio Heartline. Ya, jadi kadang-kadang tuh mempertemukan kita dengan orang yang kita tidak sengaja dalam kondisi apapun juga untuk menyatakan dan memberitakan segala sesuatunya. Dan radio Heartline ini sudah banyak memberkati banyak orang loh Mas Yus. Jadi tetap pertahankan terus melayani pelayanan Tuhan dengan cara yang sedang dilakukan sekarang, karena ini sudah diterima oleh orang banyak dan orang-orang suka. Gitu. Mungkin di nextnya mungkin selain banyak lagu juga ada banyak juga mungkin sesuatu yang bisa disampaikan di radio tersebut, karena hari-hari ini banyak orang lagi pengen dengar radio untuk mendengar penguatan. Iya. Betul. Jadi teruslah berjalan terus, karena radio Yaski ini udah luar biasa deh. Zaman dulu kita tahunya Yaski itu CD, kaset.
Iya. Ya, label kaset. iya, pendeta Pak Roni, Pak Yusuf Roni, itu khotbahnya semua yang rekam Yaski semua dulu. Iya. Iya kan? Pasti Iya, kalau di toko kaset tuh khotbah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 100 tuh semua Yaski semua yang produksi. Yaski dan Getsemani Record. Iya, tapi Getsemani itu generasi baru. Kalau generasi yang 80-an itu semua Yaski, taunya Yaski, 70, 5 taunya Yaski. Iya, iya. Tapi ya jalan aja terus Yaski dan Hardline, karena saya juga termasuk orang yang menikmati hasil pelayanan daripada radio Hardline itu. Ya. Thank you Mas Yus. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk sharingnya Mas Yus. Kita sangat diberkati karena radio itu sangat penting dan peranan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan di dunia jurnalis itu sangat penting sekali gitu sih. Kita sangat diberkati dengan kesaksian Mas Yus ini. Iya, betul. Ya. Baik, kalau gitu Mas Yus, terima kasih. Tuhan berkati Mas Terima Yus. kasih Mas Yus, Pak Andi. Terima kasih waktunya. Ya, baik. God bless. Bye.